A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pagi ini dalam keadaan sehat, masih bisa meneruskan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu mengabdi beribadah kepada Allah. Setelah tadi ibadah dalam tidur, Allah bangunkan kita untuk beribadah toharoh di kamar mandi, kita wudu, ya. Kemudian kita lanjut ibadah sholat sunnah, ya. Ke mushola, ke masjid untuk lalu ibadah sholat subuh wajib tadi, kemudian ibadah zikir, dan kita lanjutkan sekarang ibadah thalabul ilmi, ya. Jadi ibadah mencari ilmu, ya. Nanti insya Allah ada ibadah sarapan pagi insya Allah. Jemaah sekalian, oleh karena itu kita awali, ya, dengan membaca apa yang di layar ini. Mari kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah sekalian, ini surah Al-Fatihah, surah yang paling penting dalam Quran. Surah pembuka, disebut Fatihatul Kitab, disebut Ummul Kitab, induknya kitab. Ini ayat yang luar biasa, ayat-ayatnya. Insya Allah semua sudah hafal, anak-anak kita kecil sudah hafal. Tetapi mari kita lanjutkan memahami isinya. Setelah kita menghafal ayatnya, Arabnya, kita lanjut menghafal terjemahannya. Dan saya kira surah ini pernah kita bahas. Dulu pernah kita bahas. Surah ini merupakan dialog antara manusia yang membacanya, dialog dengan Allah, ngobrol dengan Allah. Maka membaca Al-Fatihah itu disarankan ayat demi ayat, dipotong ayat demi ayat. Kita ambil yang terakhir, ini doa kita setiap hari. Ya. Doa kita setiap hari 17 kali minimal kita doa Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Kemudian jalan lurus itu apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat, yang Allah beri nikmat. Bukan jalannya orang yang dimurkai, ghairil maghdub bi alaihim, dan bukan jalan orang yang sesat, waladdallin. Adz-dzalin itu orang-orang tersesat. Waladdallin, dan bukan jalan orang yang tersesat. Nah, jemaah sekalian, ini dialog Allah. Ketika kita membaca doa ini,
Ya, ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya sampai terakhir. Ketika kita mengucapkan ini dalam satu hadis riwayat Muslim disebutkan Allah menjawab. Hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Allah menjawab, ini untuk hambaku dan pasti menjadi milik hambaku apa yang ia minta kepada. Jadi kita minta jalan yang lurus itu. Ayat ini menjelaskan ya, pada bagian berikutnya jalannya siapa itu, yaitu jalannya tadi orang yang diberi nikmat. Bukan jalannya yang dimurkai Allah, bukan jalannya orang yang tersesat. Dan kalau di ayat lain ditafsiri siratal mustaqim itu sebagaimana ucapan Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel. Ya. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratul mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia, itu jalan yang lurus. Ya. Kalau di surah Yasin disebutkan alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan. Ya. Bukankah aku telah memerintahkan jangan kamu menyembah setan. Janganlah kamu menyembah setan. Alam ahad ilaikum ya bani adam, hai bani adam, alla ta'budus syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh nyata bagimu. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Sembahlah aku kata Allah. Itu jalan yang lurus. Jadi ayat ini menjelaskan bagaimana ditempuh jalan yang lurus itu bagaimana, yaitu beribadah kepada Allah. Kalau jalannya siapa? Nah, ayat ini. Orang yang diberi nikmat Allah. Nah, topik kita terkait dengan doa ini. Karena di bagian terakhir disebutkan waladhdallin. Bukan jalannya orang tersesat. Nah, pagi ini kita akan mengkaji sebab-sebab manusia itu tersesat. Kita paham ya kata tersesat ya. Bahasa Jawanya apa ya, geblasuk lah gitu. Artinya kita menuju jalan tujuan yang sebenarnya tidak kita kehendaki. Tersesat atau dikatakan tersesat itu belok dari jalan yang lurus. Makanya tadi ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Nah, kalau kita belok tidak ikut jalan yang lurus itu tersesat. Nah, maknanya seperti itu. Di Quran Al-An'am 153 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Dan sesungguhnya kami perintahkan ya, adalah jalanku yang lurus. Sirati mustaqima fattabi'uhu. Ya. Dan sesungguhnya ini adalah jalan yang lurus. Islam itu jalan lurus. Quran itu jalan lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Ya. Jadi jangan mengikuti jalan yang lain karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Nah, jemaah sekalian, ini perintah Allah untuk itu mengikuti jalan yang lurus. Itu jalannya Allah. Jadi di ayat lain juga ada yang disebutkan jalan lurus itu ya jalannya Allah yang menguasai alam ini. Ya. Jadi jalan Allah itu bisa dimaknai cara-cara Allah, jalan Allah, ketentuan Allah. Nah, jemaah sekalian, kita akan melihat pagi ini saya sampaikan dulu poin-poinnya. Ya, ini saya sampaikan poinnya semua, nanti kita jelaskan satu persatu, moga-moga waktunya cukup.
Kalau enggak ya ini dibaca. Jadi intinya di sini kajian pagi ini. Mengapa manusia itu tersesat? Apa sebabnya? Nah, semua alasan ini alasan dari Al-Quran. Ya. Jadi ini bukan jawaban dari saya, enggak, bukan. Ini bukan jawaban dari manusia, bukan. Mengapa manusia tersesat? Itu jawabannya Allah semua yang jawab. Jadi alasannya Allah memberikan semuanya. Jelas saya sampaikan ayat-ayatnya. Jadi nanti kalau enggak tuntas di sini ya dibuka sendiri. Jadi mengapa manusia tersesat? Yang pertama menyekutukan Allah, syirik. Ini nanti saya jelaskan. Ya. Ayatnya sebagian ini saya sebutkan 2 tempat. Ya. Satu karena syirik. Yang kedua mengapa tidak mengikuti syariatnya Allah. Syariah itu jalan atau cara, sama dengan sabil. Sabilillah syariatullah. Jadi jalan yang ditentukan Allah, cara yang ditentukan Allah. Yang ketiga mengapa? Karena mengikuti hawa nafsu manusia itu. Mengikuti hawa nafsu. Kemudian yang keempat, mengikuti tradisi nenek moyang. Artinya tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kalau tradisi yang sesuai boleh. Nanti kita jelaskan. Yang kelima mengapa? Karena manusia itu menukar imannya dengan kekafiran. Imannya ditukar dengan kekafiran. Termasuk menukar dengan keduniaan. Kandungan, sandang, pangan, papan, uang, kendaraan, jabatan, dan sebagainya. Itu keduniaan. Keenam mengapa? Karena tidak beriman kepada hari kiamat atau akhirat. Sehingga tersesat karena tidak beriman. Yang ketujuh mengapa? Karena menghalangi manusia dari jalan Allah. Jadi ada orang berdakwah dihalang-halangi. Kemudian yang ke-8 mengapa? Karena membunuh anak. Ini orang yang tersesat, orang yang membunuh anak. Kalau kita tafsiri bisa juga membunuh orang tua juga tersesat juga. Yang ke-9, mengapa? Karena menjadikan musuh sebagai teman. Musuh manusia sesungguhnya adalah syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh nyata bagimu. Jadi kalau menjadikan setan menjadi temannya, tersesat. Yang kita jadikan teman itu adalah orang lain. Manusia yang lain. Kalau ada orang lain yang lagi kesurupan setan, bukan berarti gila itu. Kesurupan setan itu orang yang berbuat maksiat. Itu setannya masuk dalam orang itu. Nah, tugas kita adalah memisahkan dia dengan setannya itu. Jadi kalau ada pencuri jangan digebuki orangnya. Kesian. Yang kita benci itu bukan orangnya, tapi mencurinya. Ya, maka orangnya kita tangkap, misalnya, ya jangan digebuki, kesian. Barangnya dikembalikan yang dicuri, dijak sadar, kasih makan biar sadar, dididik sadar. Karena yang kita musuhi itu bukan orangnya, tetapi mencurinya. Karena mencuri itu perbuatannya setan. Jemaah sekalian, kita lihat yang pertama, mengapa manusia tersesat? Karena menyekutukan Allah, syirik, membuat tandingan. Jadi menuhankan selain Allah. Ini dosa yang paling besar. Banyak ayat ya di Quran, misalnya ada di An-Nisa ayat 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia atau syirik. Dan Dia Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Dikehendaki oleh Allah. Barang siapa yang mempersekutukan
sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Ya, jadi di sini ditegaskan, wa may yusyrik, siapa yang syirik, menyekutukan billah, menyekutukan Allah, faqad, qad itu artinya sesungguhnya, maka sesungguhnya, maka sungguh, maka sesungguhnya, dhalla itu zalim, tersesat, dhalalan ba'ida, kekesatan yang jauh, dia tersesat sejauh-jauhnya. Ba'id itu artinya jauh, dhalalan ba'ida, tersesat jauh. Kebelasuk dalan tapi sepaduan, balik kaduan itu kan rekoso, nggak ketemu jalan. Jemaah sekalian, ini saya kira sangat jelas, sangat tegas. Ya. Jadi bentuk-bentuk kemusyrikan itu macam-macam ya. Jadi dan sering musyrik itu ada yang besar, ada yang kecil. Ya. Termasuk syirik kecil itu riya, pamer. Ya, itu yang dikhawatirkan Nabi yang pernah kita bahas dulu itu. Jadi pamer riya itu syirik kecil. Jadi syirik itu kadang-kadang orang nggak terasa. Ya. Jadi begini, misalnya begini, kita setiap hari mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Maka kita mohon pertolongannya itu kepada Allah. Termasuk minta keselamatan. Semua orang minta selamat, termasuk selamat dari COVID ini. Ya. Padahal kita setiap hari baca salat kita membaca Allahumma antas salam, ya Allah, engkau maha menyelamatkan. Wa minkas salam, dan darimu keselamatan. Wa ilaika ya'udus salam, dan kepadamu keselamatan. Wa hayyina rabbana bisalam, hidupkanlah kami dengan keselamatan. Wa adhinal jannata darussalam, masukkanlah kami ke surga, rumah keselamatan. Itu doa setiap hari kita baca, minimal 5 kali baca sholat sering. Nah, mulut kita mengatakan itu, maka memohon keselamatan itu kepada Allah. Ya. Artinya Allah itu sumber keselamatan, pemilik keselamatan. Maka jangan sekali-kali kita meyakini, ya, membuat tandingan Allah. Di luar Allah ada sumber keselamatan. Jadi jangan buat tandingan. Tetapi cara berpikir kita adalah apapun yang kita anggap sebagai keselamatan atau sumber keselamatan di alam dunia ini, itu semua dari Allah. Contoh, kita ditolong orang sehingga selamat. Selamat dari kebakaran, ya, selamat dari ketabrak motor misalnya, selamat dari macam-macam. Kita ditolong orang. Jadi kita jangan berpikir begini, aku diselamatkan orang itu. Jadi orang itu punya keselamatan, kemampuan menyelamatkan. Sedangkan Allah punya kemampuan menyelamatkan. Nah, itu namanya menandingi. Hati-hati cara kita berpikir. Itu bisa syirik. Tapi cara berpikir kita adalah teman saya menolong saya sehingga saya selamat. Ya. Allah itu memberi kekuatan, kemampuan kepada teman saya sehingga mampu menolong saya sehingga selamat. Jadi keselamatan yang diberikan teman saya ke saya itu keselamatannya Allah. Cuma dipinjamkan ke teman saya. Ya. Teman saya itu sama dengan saya, manusia biasa. Nah, jadi cara berpikir kita seperti itu. Dilanjutkan, masih syirik di dalam surah Luqman, ya. Ini surah Luqman pernah kita bahas, ini asik, ini pendidikan anak. Ini salah satu ucapan kita orang tua kepada anak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Dan ketika Luqman itu berkata kepada anaknya, menasihati, berkata kepada anaknya, ya, wa huwa ya'iduhu, waktu dia memberi pelajaran kepada anaknya. Jadi ngajari anak. Apa yang diajarkan?
Ya bunayya. Ya bunayya, anakku. La tusyrik. Jangan syirik. Billah. Jangan melakukan syirik kepada Allah. Jangan membuat tandingan, jangan membuat saingan, jangan menyamakan Allah dengan yang lain. Termasuk menyamakan Allah itu sama dengan wanita yang melahirkan, punya anak. Allah tidak punya. Misalnya. Inna syirka. Sesungguhnya syirik itu ladzulmun adzim. Ada lam pendek di sini. Ladzulmunil namanya lam taukid. Lam yang artinya menyangatkan, menyungguhkan. Sama dengan qad tadi, qad. Faqad maka sesungguhnya. Sama dengan inna, inna itu sesungguhnya. Jadi inna, qad itu artinya sama, sesungguhnya. Sama dengan lam taukid yang dibaca pendek. Ladzulmun adzim. Sungguh sesat adzim yang besar. Inna syirka sesungguhnya syirik ladzulmun adzim itu adalah benar-benar kezaliman yang besar, al-azim. Syirik yang besar. Tadi dhalalam ba'idah, syirik yang jauh. Nah, di sini ladzulmun adzim, syirik yang besar. Nah, ini nasihat Luqman kepada anaknya, ya, tentu juga kita nasihati anak kita juga seperti ini. Nah, jemaah sekalian, ini penyebab pertama mengapa tersesat, karena syirik. Maka jangan sekali-kali secara terang-terangan atau secara tidak terang-terangan melakukan syirik. Jadi kalau kita mensifati manusia seperti sifat Allah, itu hati-hati bisa syirik. Jadi contoh sederhana aja lah, begini. Allah itu basirun, maha melihat, gitu kan? Maha melihat. Kemudian kita tahu bahwa manusia itu bisa melihat dengan matanya, hewan itu bisa melihat dengan matanya, kita tahu. Ya, manusia punya mata, hewan punya mata. Kemudian kita berpikir-pikir, madan-madani bahasa Jawa. Ya. Madan-madani, Allah maha melihat dengan manusia melihat. Nah kalau Allah maha melihat, manusia itu matanya kayak gini, ada dua kan. Hewan juga ada dua melihat. Ya, mata ikan lain lagi, mata kambing lain lagi. Terus mata Allah kayak apa? Nah itu tidak boleh membayang-bayangkan. Ya. Tafakkaru fi khalqillah. Pikirkan apa yang ciptaan Allah, wala tafakkaru fi dzatillah, jangan memikirkan zatnya Allah. Jadi yang kita pikirkan itu ciptaannya Allah, bukan wujudnya Allah. Ya. Maka jangan nyama-nyamakan. Jadi, nah kita berpikirnya adalah bahwa manusia hewan punya kemampuan melihat, punya mata itu ciptaan Allah. Kemampuan melihat itu kemampuannya milik Allah. Manusia, hewan itu cuma dititipi, dipinjemi sedikit. Nah itu cara kita berpikir begitu. Nah jemaah sekalian, ini yang pertama syirik. Kemudian yang kedua adalah mengapa manusia tersesat? Ya karena kita tidak mengikuti syariat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalam mubina. Nah, ini istilahnya dhalalam mubina. Kesesatan yang nyata. Kalau tadi dhalalam ba'ida, sesat yang jauh. Ladulmun adim, sesat yang besar. Ada sesat yang besar, ada sesat yang jauh, ada sesat yang nyata. Dhalalam mubina. Dan tidaklah patut, ini di surah Al-Ahzab ayat 36. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin, orang beriman laki-laki,
dan tidak pula perempuan yang mukmin. Ya, laki perempuan mukmin tidak patut. Jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Ya. Jadi nggak pantas ngaku iman. Ya, kalau Allah sudah menentukan, kamu orang kaya punya banyak duit itu duitnya ambil itu, bagi ke fakir miskin. Itu perintahnya Allah. Ya, kamu punya tetangga, ya. Kamu berbaik-baik kata, itu perintah Allah. Ya. Kamu sebagai anak harus berbakti pada orang tua, itu perintah Allah. Kamu harus sholat, harus puasa, harus haji kalau kamu punya duit banyak. Ya, punya duit banyak mampu haji, tidak haji, tidak mau misalnya. Atau yang lain-lain. Ya. Nah kalau Allah sudah menentukan kayak gitu, jadi sudah nggak ada pilihan lain kita itu. Ya. Jadi pilihan kita itu kita serahkan sepenuhnya kepada pilihannya Allah. Nah, sikap ini namanya aslama yuslimu islaman. Menyerahkan diri tunduk patuh pada maunya Allah. Ya. Jadi kayak tubuh kita ini sudah sering saya sampaikan. Allah itu menentukan mata itu dua. Fungsinya melihat, itu maunya Allah, bukan mau kita. Kemudian mata kita ikut maunya Allah. Tidak protes mata kita. Telinganya juga dua, tapi pekerjaannya mendengar. Itu maunya Allah. Dan telinga kita taat pada Allah. Pernah nggak protes telinga kita nggak mau dengar? Tukar kerjaan sama mata. Jadi gantian telinga yang melihat gitu. Matanya yang benar. Pernah? Nggak pernah. Kaki suruh di bawah, menopang tubuh jalan. Itu maunya Allah, bukan mau kita. Dan kaki kita itu untuk patuh. Ya. Mulut bicara, makan, minum. Otak berpikir. Jantung ngurusi darah, paru-paru ngurusi nafas. Itu semua maunya Allah. Itu qadarnya Allah. Dan tubuh kita taat. Nah, kalau tubuh kita itu sudah taat sepenuhnya, nggak ada yang protes. Kenapa dalam urusan lain, urusan kehidupan sosial masyarakat, dalam semua bidang, kok kita tidak mau mengikuti maunya Allah? Lawang ada manusia konsolat aja nggak mau. Naudzubillah. Astagfirullah. Jadi itu suruh sholat ada yang nggak mau. Kemudian suruh puasa Ramadan males. Ya. Nah, cuma sekalian ya itu ya kalau nggak mau ikut ya tersesat. Jadi suruh nyari makanan yang halal, nggak mau, malah yang haram yang dicari. Dilarang minuman keras, dilarang diminum. Malah manusia buat pabriknya, ya, buat pabriknya minum bareng-bareng, malah pesta bareng-bareng. Wah lah, astagfirullah, ngece Gusti Allah. Itu tersesat. Nah ini Al-Ahzab 36 ya. Jadi nah di bagian akhir disebutkan di ayat ini ya tadi. Jadi kalau sudah Allah menentukan itu bagi mereka nggak ada pilihan lain udah. Ya. Apa kita mau buat mata 3, masa mata cuma 2, tambah 1 atau tambah 2 deh. Gitu. Mau pilihan lain gitu. Allah sudah menentukan mata itu melihat. Kamu mau pilihan lain, mata mendengar? Enggak. Jadi hidup itu ya kayak tubuh kita ini. Sami'na wa ata'na sama Allah. Sudah ikut maunya Allah, titik. Gak usah mempertanyakan. Nah, akhir ayat dikatakan wa may ya'sillaha. Ya. Siapa yang durhaka kepada Allah? Artinya durhaka itu apa? Punya pilihan lain. Gitu. Kon sholat, kamu akimu sholat. Punya pilihan lain. Ora gelem sholat. Kan gitu. Jangan kamu berzina. Itu perintahnya Allah. Larangannya dari Allah. Malah berzina. Ya, diteturah-turah berzina. Itu artinya pilihan lain. Itu durhaka namanya.
Itu namanya ya'sillaha, durhaka pada Allah. Wa may ya'sillaha, siapa yang durhaka pada Allah, punya pilihan lain selain pilihannya Allah itu. Wa rasuluhu, dan rasulnya. Ya. Durhaka pada Allah dan rasulnya. Faqat, ini kata faqat lagi. Maka sungguh, faqat, maka sungguh. Dola lampainya. Maka sungguh tersesat, sesat yang nyata. Yang nyata-nyata sesat. Pakai kata sungguh. Sungguh nyata-nyata sesat. Itu kan luar biasa. Penekanannya luar biasa. Kemudian di ayat lain nanti dikaji. Ya, ada di Al-Ma'idah 45. Ya. Kalau saya garis bawahi yang bawah aja. Pemalam yahkum, siapa yang berhukum bima anzalallahu, ya, dengan wamalam yahkum, lam, barang siapa yang tidak berhukum, lam itu artinya tidak, ya. Wamalam yahkum, barang siapa yang tidak berhukum, tidak mengikuti aturan itu, bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan, dengan Quran dari Nabi dan sebagainya. Faulaika, maka mereka humudz zalimun. Mereka itu orang-orang yang tersesat. Zalim. Orang yang zalim itu orang yang tersesat. Lawan dari adil. Jadi zalim itu lawan dari adil. Nah, ini di Al-Ma'idah 45. Kemudian lanjut. Sebenarnya mengapa tersesat? Karena mengikuti hawa nafsu manusia itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa ila akhirih. Saya baca singkat saja. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya. Dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya. Dan meletakkan tutupan di atas penglihatannya. Ya, jadi matanya kayak tutup. Maka siapa yang akan memberi petunjuk sesudah Allah membiarkan sesat kayak gitu? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Afala tadzakkarun. Mengapa kamu tidak ambil pelajaran? Ini saya kira jelas. Menjadikan nafsu sebagai Tuhannya itu ya yang disukai, yang diikuti, ya nafsunya bukan Tuhan. Ya. Ini termasuk sebenarnya kategori syirik juga, memperdoakan nafsu itu. Ya. Jadi ya kayak tadilah, dilarang berzina malah berzina, dilarang minuman keras malah minuman keras misalnya. Ya. Disuruh buat baik nggak mau misalnya. Ya. Punya harta kaya raya tapi pelit medit, ya misalnya gitu. Ya, jadi ini mengikuti hawa nafsunya. Ya, jadi ada di surat Yusuf ya. Jadi wama upari uli nafsi. Ya. Dan aku mengakui aku punya nafsu. Ya, ini ucapan Yusuf ya, ketika digoda oleh Zulaikha. Ya. Diajak berhubungan. Ya saya memang punya nafsu itu. Nafsu tertarik pada wanita. Ya. Innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbih. Sesungguhnya nafsu itu cenderung kepada keburukan, kesesatan, keburukan. Kecuali nafsu yang dirahmati Allah, yang diberi rahmat oleh Allah. Nah, jadi semua manusia punya nafsu. Banyak nafsu yang cenderung buruk. Kecuali kalau nafsu itu diberi rahmah oleh Allah. Yang kemudian ada di surah Al-Fajr. Ada namanya nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu nafsu yang dirahmati Allah akhirnya. Itu yang nafsu yang baik. Ya, nafsu seksual kalau dilakukan sebelum nikah itu buruk, kalau setelah nikah itu menjadi baik.
Selanjutnya, mengapa tersesat? Ya karena mengikuti tradisi nenek moyang. Terutama tradisi yang memang bertentangan dengan Islam. Kalau tradisi baik nggak apa-apa. Ada ayatnya di Al-Maidah ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ilar rasuli qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Ya. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Ya, Allah merintahkan ya. Jika dikatakan kepada mereka ya. Jadi dikatakan kepada mereka ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul. Mari kita mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul sunnah-sunnahnya. Kita ikuti, mari kita ikut. Mari kita ikut Quran, mari kita ikut hadis misalnya. Kemudian qalu, mereka menjawabnya begini. Mari kita ikut Islam. Mari kita ikut Quran, hadis. Ya, kan ada dakwah begitu. Qalu, mereka jawabnya begini. Ini jawaban mereka. Qalu hasbuna ma wajadna alaihi wa aba'ana. Itu jawaban mereka. Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami yang mengerjakannya. Aku ora butuh Quran, ora butuh hadis, wis saya cukup tradisi dari kakek nenek saya, nenek moyang kayak udah. Saya enggak butuh Islam, enggak butuh. Aku melu mbah-mbah sing ben orang tua. Itu jawaban mereka begitu. Nah, kemudian dilanjutkan. Mati. Nah, dilanjutkan di ayat. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Dan mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk. Ini kabel satunya ada nggak? Kabel satunya. Jadi saya kembali. Jadi ini ada Al-Maidah 104. Itu jawabannya. Nah, kita teruskan jamaah sekalian, ini Al-Maidah 104, kemudian masih tadi mengikuti tradisi yang tidak sesuai misalnya ya. Ya, digeser. Sebentar, ada masalah teknis sebentar. Kabelnya kurang pas, kabelnya dimasukin. Ya, kita lanjut. Nah, ini yang selanjutnya adalah ini yang ayat yang lain yang tadi mengikuti tradisi tadi. Ini ayat lain Al-A'raf 173. Ini
berhubungan dengan ayat sebelumnya. Jadi Al-A'raf 172 dan 173. Ya. Yang intinya begini, 172 itu intinya ini sudah sering kita sampaikan, bahwa manusia itu lahir muslim. Karena ketika di rahim sudah ditanya Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabbun kamu? Qalu bala syahidna. Mereka menjawab, ya kami bersaksi. Artinya bayi sebelum lahir itu sudah bersaksi, bersahadat. Syahadat tauhid, tapi syahadat tauhid rububiyah. Sehingga dia lahir sebagai muslim. Sebelum jadi anak TK, sebelum jadi macam-macam, sebelum jadi guru, sebelum jadi macam-macam, status pertamanya muslim. Ya, karena tubuhnya itu menunjukkan kemuslimannya ya tadi. Ya. Jadi bisa menangis misalnya, ya. Matanya 2, itu maunya Allah. Dan tubuhnya ngikuti itu. Kemudian ayat yang 173 ini. Ya. Jadi di akhir 172 orang-orang kafir mengatakan, oh saya lalai terhadap hal ini. Saya enggak tahu, saya melalaikan. Saya lalai bahwa saya itu lahir muslim. Islam itu sebagai merek. Dulu pernah saya sampaikan. Saya lalai tidak tahu, ya melalaikan. Nah, jadi Allah itu menyatakan bahwa kamu itu lahir muslim intinya. Ya. Agar kamu nanti di akhirat tidak mengatakan itu tadi, saya lalai. Dulu waktu di dunia saya enggak perhatiin sih Pak. Nah, misalnya saya enggak perhatiin, lalai. Ya. Atau agar kamu tidak mengatakan ini 173. Ya. Saya baca terjemahnya, singkat. Atau agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dulu. Sedang kami ini kan adalah anak-anak keturunan yang datang sudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang yang sesat dulu? Ya. Terus saya cuma ikut-ikut nenek moyang aja. Padahal neneknya tersesat. Jadi kamu supaya besok di akhir jangan mengatakan itu. Dulu di dunia saya cuma ikut-ikutan aja kok, nggak ikut. Nah. Oke, selanjutnya, mengapa tersesat? Karena menukar iman dengan kekafiran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am turiduna antas alu rasulakum kama su'ila Musa min qablu. Wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Al-Baqarah 108. Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israel, sementara meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus. Ya. Jadi menukar iman itu artinya ya termasuk keluar dari Islam hanya gara-gara diberi uang, diberi wanita cantik gitu. Kemudian ya, diberi harta dan sebagainya. Menukar iman. Kemudian kita lanjutkan saja. Mengapa selanjutnya? Karena tidak beriman kepada hari akhirat. Ya. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati jazzanna lahum a'malahum fahum ya'mahun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, negeri akhirat, kami jadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, maka mereka bergelimang dalam kesesatan. Jadi salah satu trik setan itu adalah kalau manusia itu memandang indah perbuatan buruknya,
berbuat baik, berbuat buruk didondong baik, indah, wis biasa, rapopo. Ya, nah itu setan sudah masuk. Nah ini orang yang tersesat dalam masuk itu. Jadi tidak beriman kepada hari akhir. Jadi ya enggak ada kamus, ada surga akhirat, dia enggak percaya. Kalau di dalam surah Al-Lail itu ini wa amma man baila wastaghna. Adapun orang-orang yang bahila, wastaghna dan merasa cukup. Dan orang-orang yang bahil dan merasa cukup. Ya, wa amma man bahila wastaghna. Wa kadzdzaba bil husna, dan mereka itu ya tidak percaya pada akhirat, kebaikan akhirat. Ya, jadi mendustakan kebaikan pahala di akhir. Fasanu yassiruhu lil usra, maka Allah akan memudahkan dia memperoleh kesulitan. Ya, kesulitan. Ya, nah ini termasuk yang ini tidak beriman pada hari kiamat itu. Mengapa? Selanjutnya, karena menghalangi manusia dari jalan Allah. Innal ladzina kafaru wasaddu an sabilillahi faqad dhallu dhalalam ba'idah. Sesungguhnya orang-orang kafir yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah benar-benar sesat sejauh-jauhnya. Dhalalam ba'idah. Tadi sesat jauh. Jadi menghalangi manusia dari jalan Allah itu ya macam-macam. Menghambat dakwah, ya, merubuhkan masjid, ya, misalnya gitu. Jadi ada amar ma'ruf nggak boleh, nahi mungkar nggak boleh, misalnya. Malah dimusuhi dan sebagainya, menghambat. Nah ini mereka yang tersesat. Karena ya kalau orang menuju jalan Allah itu kan menuju jalan yang lurus, jalan yang baik. Dengan kata lain, kalau ada yang menghalang-halangi, ya berarti dia sudah tersesat. Tersesat itu dia tidak mengikuti jalan yang baik itu. Selanjutnya, mengapa manusia tersesat? Karena membunuh anak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-An'am 140. Qad khasiral ladzina qatalu auladahum safaham bighairi ilmin. Ya. Wa harramu ma rayaqahum wa hu tiraan 'alallahi faqad dhallu wa ma kanu muhtadin. Sesungguhnya rugi orang yang membunuh anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui, dan mereka mengharamkan apa yang telah rezekikan kepada mereka. Mengharamkan apa yang Allah rezekikan kepada mereka, dan dengan semata-mata mengada-ngadakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Ya, membunuh anak takut miskin misalnya. Termasuk ayat ini. Tadi Al-An'am 140 ini termasuk di sini. Al-Isra 31. Wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Jangan kamu membunuh anakmu karena takut miskin. Ya. Jadi nahnu narzukuhum wa iyyakum. Sesungguhnya kami Allah yang memberi rezeki mereka, memberi rezeki anak-anak itu Allah. Ya. Dan kamu, jadi Allah yang memberi rezeki anak-anak itu, dan Allah yang memberi rezeki kamu, orang tuanya itu. Jadi rezeki anak-anak itu hakikatnya memang dari Allah. Manusia itu, orang tua itu hanya untuk lewat saja caranya. Jadi bukan rezekinya dari orang tua, enggak. Karena orang tua itu rezekinya dari Allah. Ya. Jadi kemudian dilanjutkan. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar. Ya, jadi ini satu kesesatan juga. Kemudian terakhir, bagian menjelang terakhir, menjadikan musuh sebagai teman. Ya. Jadi ya ayyalladzina amanu, orang beriman, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum auliya'a. Jangan membuat musuhmu ya itu ya istilah pemimpinmu, ya. Mengangkat teman atau
atasan atau pimpinan orang yang tadi menjadi orang yang sebenarnya musuh, yang memusuhi Islam. Ya. Oke, saya kira ini yang terakhir. Monggo kalau ada komentar atau pertanyaan, Pak Budiono. Ya. Itu ada namanya di sana itu satu darurat gas, ada maintenance apa microwave, dan sebagainya itu. Jadi terpaksa harus kadang-kadang 2 hari 3 hari kan untuk perbaikan dan sebagainya. Kami lihat ya orang di desa itu ada mengatakan suka bumi, tetapi itu kan tradisi nenek moyang. Ya. Tapi balutannya itu adalah kayak tadi ada bahasan-bahasan Islam, tawasul itu lah. Nah, padahal pada intinya itu kan sudah gabung itu kayak mempersembahkan kepada kalau dalam Jawa itu simbol so itu. Jadi seperti itu masuk dalam bagaimana? Ya. Terima kasih. Jadi ini memang banyak terjadi tradisi-tradisi di masyarakat ya. Jadi jemaah sekalian, biasanya umumnya tradisi-tradisi ini rawan terhadap akidah. Ini memang nyambungnya ke akidah biasanya. Akidah terutama begini. Jadi ya tadi saya sebutkan, kalau ada keyakinan bahwa sumber keselamatan, ya, sumber kekuatan misalnya, itu datang dari selain Allah, itu hati-hati, itu bisa syirik. Ya. Kalau punya tendensi keyakinan seperti itu, termasuk simbau reksa tadi. Gitu. Jadi kalau wah ini sedekah bumi, sedekah laut, kadang-kadang gitu. Ya. Karena ini ada penjaganya. Kalau penjaganya nggak diberi ini, dia ngamuk. Ya. Punya anggapan bahwa yang menjadi selamat atau tidak itu ya tergantung simbau reksa itu. Gitu. Ya. Nah, ya itu juga berbahaya dalam hal ini. Ya. Jadi sebenarnya acara sedekah bumi itu bagus. Bagus dalam arti kita kumpul-kumpul, ya, makan-makan bareng, doa bareng boleh. Tapi yang istilahnya meracuni ya keyakinan kayak gitu tadi. Jadi keyakinan itu dihilangkan aja bahwa sumber keselamatan itu Allah. Ya. Kalau misalnya mau makan-makan bareng ya monggo silahkan nggak apa-apa, doa bareng ya nggak apa-apa. Ya. Kadang dibacakan itu. Jadi kadang-kadang ada kontras ya, kontradiksi ya. Sementara bacaan Al-Fatihah kan dibaca terus. Al-Fatihah, Al-Ikhlas itu kan sering dibaca. Kalau dalam acara-acara kenduri dan sebagainya seperti itu. Ya, padahal di ayat itu mengatakan Qul huwallahu ahad, Allah itu satu. Kemudian di Al-Fatihah dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Tapi kemudian di samping itu hatinya punya keyakinan tadi. Ya. Oh, iki rakyat upacara kene sing mbau rasa ngamuk. Itu yang meracuni akidah. Maka racun itu yang harus dihilangkan. La haula wala quwata illa billah. Jadi daya kekuatan itu dari Allah. Jadi jangan itu pohonnya ada kekuatannya. Yang radika isajen kok misalnya. Itu racun akidahnya seperti itu. Nah kita orang beriman itu berpikirnya ya semua kekuatan dari Allah. Kekuatan dari pohon itu kekuatannya Allah. Kalau Allah nggak menaki enggak. Gunung Merapi meletus itu atas kehendak Allah. Kekuatannya dari Allah. Bukan dari gunungnya. Kita bukan memberi sajen gunung, bukan. Ya, kalau begitu bisa menjadikan gunung sebagai Tuhan. Nah, itu yang harus hati-hati. Ya, makanya sering persoalan-persoalan ini jadi di masyarakat.
Maka kita luruskan ya. Semua kekuatan itu miliknya Allah. Ya. Semua makhluk itu ya makhluknya Allah. Dalam genggaman kekuasaannya Allah. Maka jemaah sekalian ya sebenarnya kalau bisa diluruskan, diluruskan. Ya. Tapi sering manusia itu nggak mau. Oh, ini sudah tradisi loh. Kenapa? Engko yang dilakoni sengsara. Ini salah lagi nih. Ya. Sengsara atau tidak itu semuanya atas kodok-kodoknya Allah. Ada garis-garisnya. Ya. Jadi bukan karena satu tradisi. Nah, itu biasanya rawannya di situ. Persoalan keyakinan. Kalau persoalan makan bareng, masak opo, ngumpul wudu itu nggak masalah. Nggak masalah. Ya. Hanya keyakinan hatinya terhadap momen itu. Jadi sebenarnya ya tentang waktu tempat juga ya bisa aja waktu yang lain juga bisa, tidak harus waktu itu dan. Ngeten Pak. Nggih, silakan. Pandangan tadi terkait vulkanologi. Jadi ada seorang ahli itu dia ahli seismologi kan ahli vulkanologi, tapi pandangan lain terkait dengan hubungan dengan spiritual. Dan itu kalau dalam Islam memang seperti itu. Misalnya ada gunung terkena bencana itu Ya. dalam Islam juga itu karena ulah kelakuan manusia juga gitu kan ya. Tapi ada pandangan seperti ini. Jadi misalnya dia seorang ahli seismologi bukan ahli, tapi ngambil misalnya dari Purana sastra dari Bhagavad gitu ya. Jadi ada pendapat-pendapat atau dari kitab-kitab yang kuno gitu bahwa misalnya pada saat ini posisi matahari, bumi dan Saturnus satu garis gitu ya. Sehingga mengakibatkan gejolak di bumi karena ada daya tarik gitu. Yeah. Dan mereka punya hitung-hitungan, jadi detail gitu. Dan dia bisa meramalkan. Nah, pandangan seperti itu memang kalau dalam Islam bahwa ada hubungan antara mikrokosmos dan makrokosmos gitu aja, antara hubungan yang di dunia ini dengan semesta kan gitu. Jadi pada itu bagaimana itu menghitung. Jadi dia makanya bisa beramalkan gitu untuk sekian. Tapi memang ada kita punya alat juga yang secara teknologi bahwa itu bisa mengindikasikan ketika akan ada gempa dari gunung berapi gitu. Dan ada siaga 1, siaga 2 atau siaga berapa gitu. Jadi seperti itu. Ya. Ayat mengatakan al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali kamu meragukannya. Allah mengenalkan kebenarannya kepada manusia itu melalui ayat kitabiah, kitab suci. Dan yang kedua ayat kauniyah, alam semesta ini. Jadi apapun yang terjadi di alam semesta ini ayat-ayat Allah, termasuk gunung meletus. Dan itu ada ilmunya. Dan manusia bisa mencari, mempelajari ilmu itu. Jadi ketika mempelajari vulkanologi, ya, geografi, geologi, geodesi dan sebagainya yang menyangkut bumi, ya, kemudian sehingga paham tentang gempa, tentang gunung meletus dan sebagainya, ya itu memang ilmunya Allah di situ. Ya, kalau berdasarkan ilmu itu, ya silahkan memang itu ayat-ayatnya Allah. Sebagai mukmin keyakinannya tetap itu ilmunya Allah. Nah, kemudian kalau tadi sisi spiritualnya ya sebagai mukmin yang kita arahkan ke dalam Islam. Jadi Allah mengenalkan lewat ilmu itu, jadi kita mendalami melalui ilmu itu dan kemudian akhirnya kepada Allah. Jangan berhenti di ilmu itu. Banyak manusia yang ketika mencari ilmu belajar berhenti di situ. Jadi lanjutannya dari ilmu ke Allahnya putus. Sehingga dia mendewakan otaknya. Karena sudah belajar saya tahu tahu saya. Ya. Sehingga mungkin ya terus tidak beriman pada Allah. Itu yang salah di situ. Ya. Sehingga karena ke Allah itu putus, sehingga dia mungkin secara spiritual dihubungkan dengan hal dunia gaib, setan, simbau reksa, gendruwo dan sebagainya itu. Karena dengan Allahnya sudah putus. Ya, saya kira itu jawabannya.
Masih ada? Kalau masih, Pak Joko tanya enggak? Enggak? Oke. Kalau enggak ya kita akhiri untuk hari ini. Alhamdulillah kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.